Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebuah topeng raksasa dengan hiasan bulu merak yang megah harus dipanggul hanya dengan kekuatan gigi manusia? Konon, bukan sekedar kekuatan fisik yang diuji, melainkan nyali, kesucian batin, dan keberanian menghadapi kutukan leluhur. Di balik dentuman kendang dan sorak penonton, tersimpan kisah kelam tentang perlawanan, kesaktian, dan amarah makhluk gaib yang hingga kini dipercaya masih mengintai. Inilah Reok Ponorogo, sebuah legenda yang bukan hanya ditonton, tetapi dirasakan hingga ke tulang. Halo sahabat kisah Nusantara, selamat datang kembali di channel yang akan membawa kalian menyusuri lorong waktu, menyingkap legenda, mitos, dan cerita rakyat yang hidup di setiap sudut Indonesia. Di sini, kami percaya bahwa setiap kisah leluhur menyimpan pesan dan kekuatan yang patut dijaga. Jika kamu menyukai konten seperti ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah Nusantara yang tak hanya menghibur, tetapi juga bermakna dan penuh nilai budaya. Jauh sebelum dentuman kendang reok menggema seperti yang kita kenal hari ini, tanah Ponorogo masih berupa wilayah sunyi yang diselimuti hutan lebat, sungai berliku, dan kabut tipis yang turun setiap senja. Masyarakatnya hidup berdampingan dengan alam, percaya bahwa setiap gunung, pohon besar, dan persimpangan jalan memiliki penjaga tak kasat mata. Di tanah inilah berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Bantarangin. Kerajaan yang tidak besar dari segi wilayah, namun disegani karena kekuatan spiritual rajanya. Penguasanya adalah Prabu Klono Sewandono, seorang raja muda yang terkenal gagah, sakti, dan memiliki pusaka ampuh bernama Pecut Samandiman. Cambuk ini konon mampu menggetarkan bumi dan menjatuhkan lawan hanya dengan satu ayunan. Prabu Klono Sewandono bukan hanya pemimpin perang, tetapi juga simbol kehormatan dan harga diri rakyatnya. Ia memerintah dengan wibawa, menjunjung adat, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan dunia spiritual. Namun di balik ketegasannya, sang raja menyimpan ambisi besar. Ia ingin mempersunting seorang putri dari kerajaan Kediri demi memperkuat ikatan politik sekaligus membuktikan kebesaran Bantarangin di hadapan kerajaan lain. Keinginan itu bukan keputusan sederhana. Dalam kepercayaan masyarakat kala itu, perjalanan untuk meminang bukan sekedar urusan cinta atau diplomasi, melainkan perjalanan spiritual yang syarat ujian. Maka Prabu Klono Sewandono pun mempersiapkan segalanya dengan matang. Ia memilih pengawal terbaik, melakukan ritual pembersihan diri, dan memohon restu leluhur. Malam sebelum keberangkatan, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Burung-burung hutan terdiam dan para tetua merasakan firasat ganjil seolah alam sendiri sedang menahan nafas. Tanpa disadari sang raja, perjalanan ini bukan hanya akan menguji kesaktiannya, tetapi juga membuka pintu menuju pertemuan dengan kekuatan gelap yang telah lama bersemayam di hutan Lodaya. Pertemuan yang kelak akan melahirkan sebuah legenda besar, kutukan turun-temurun, dan warisan budaya yang akan menggema hingga ratusan tahun kemudian. Disinilah kisah Reok Ponorogo mulai menapakkan jejaknya, perlahan, kelam, dan penuh bertanda. Perjalanan Prabu Klono Sewandono dan rombongannya membawa mereka semakin jauh meninggalkan peradaban. Jalan tanah berubah menjadi rimba lebat,
pepohonan menjulang tinggi menutup cahaya matahari, dan udara terasa semakin berat, seolah dipenuhi bisikan tak kasat mata. Wilayah ini dikenal masyarakat sebagai hutan lodaya, tempat yang jarang dimasuki manusia karena dipercaya sebagai kediaman makhluk gaib yang kejam dan angkuh. Di jantung hutan itulah bersemayam sosok yang ditakuti oleh manusia dan makhluk halus sekaligus, Raja Singa Barong. Ia digambarkan sebagai makhluk raksasa berkepala singa dengan mata menyala merah, tubuhnya dipenuhi aura kegelapan, dan suaranya mampu membuat tanah bergetar. Singa Barong bukan sekedar penguasa hutan, melainkan simbol kesombongan, kekuatan liar, dan kekuasaan tanpa belas kasih. Tidak ada satupun rombongan yang melintasi wilayah lodaya tanpa izin darinya. Barang siapa berani menantang akan tersesat selamanya, hilang di telan hutan, atau kembali dengan jiwa yang telah rusak. Ketika Prabu Klono Sewandono memasuki wilayah itu, Singa Barong merasakan getaran asing, sebuah kekuatan besar yang berani mengusik kekuasaannya. Dengan amarah membara, Singa Barong menampakkan diri, diiringi raungan menggelegar dan kemunculan pasukan makhluk halus dan binatang buas yang tunduk kepadanya. Ia menuntut agar sang raja mundur dan meninggalkan niatnya. Namun Prabu Klono Sewandono, yang dikenal tak gentar menghadapi ancaman apapun, menolak tunduk. Baginya, perjalanan ini adalah soal kehormatan dan takdir. Mundur berarti mengakui ketakutan, dan itu tak sejalan dengan jiwa seorang raja. Ketegangan pun memuncak, angin berputar kencang, pepohonan bergoyang hebat, dan suasana hutan berubah mencekam. Alam seolah menjadi saksi bisu dari benturan dua kekuatan besar. Singa Barong menganggap kehadiran Prabu Klono Sewandono sebagai penghinaan. Bagaimana mungkin seorang manusia berani menantang penguasa gaib lodaya? Maka dengan penuh amarah, ia mengumumkan perlawanan. Hutan yang sunyi berubah menjadi arena pertarungan tak terlihat, tempat keberanian, kesaktian, dan harga diri akan dipertaruhkan. Pada saat itulah, takdir mulai digoreskan. Bentrokan yang akan terjadi bukan hanya menentukan nasib sang raja, tetapi juga melahirkan kutukan dan simbol legendaris yang kelak dikenal sebagai Reok Ponorogo. Pertemuan ini menjadi awal dari peristiwa kelam yang akan dikenang turun-temurun oleh masyarakat Jawa Timur. Ketika raungan Raja Singa Barong memecah kesunyian hutan lodaya, langit seolah menggelap meski matahari belum tenggelam. Angin berhenti berhembus, dedaunan membeku di tempatnya, dan tanah terasa berdenyut seperti jantung raksasa yang bersiap menyaksikan pertumpahan kekuatan. Di hadapan makhluk gaib itu berdiri Prabu Klono Sewandono, tegak tanpa gentar dengan sorot mata yang menyala oleh tekad. Pertarungan pun dimulai bukan dengan senjata, melainkan dengan adu batin. Singa Barong mengerahkan kekuatan ilmunya, kabut hitam merayap dari tanah, ilusi menyesatkan menari di udara, dan suara-suara samar berbisik mencoba meruntuhkan konsentrasi sang raja. Namun Prabu Klono Sewandono memejamkan mata, menata nafas, dan memusatkan niatnya. Ia tahu siapapun yang goyah batinnya akan kalah sebelum pertarungan fisik dimulai. Dengan satu hentakan kaki, Singa Barong menerjang. Benturan pertama mengguncangkan hutan, pepohonan tumbang, tanah terbelah, dan gema raungan bercampur mantra memenuhi udara.
Prabu Klono Sowandono membalas dengan ayunan pecut Samandiman, cambuk pusaka yang memercikkan cahaya, mengirim gelombang daya yang menahan serangan sang raja. Setiap kali cambuk itu diayunkan, terdengar dentuman seperti petir jauh di perut bumi. Pertarungan berlangsung lama, seolah waktu enggan bergerak. Singa Barong menggunakan kekuatan liar, cakar, taring, dan pasukan gaib yang menyerbu dari segala arah. Sementara itu, Prabu Klono Sowandono bertahan dengan disiplin, ketenangan, dan laku spiritual yang ia jalani sejak muda. Ia tidak sekedar menyerang, ia mengendalikan diri, menimbang setiap gerak, menjaga agar amarah tidak menguasai niat. Pada puncaknya, ketika kedua kekuatan saling mengunci, Singa Barong menyadari bahwa kesombongannya menjadi celah. Dalam satu kesempatan, Prabu Klono Sowandono melepaskan ayunan terakhir, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menaklukkan. Cahaya dari cambuk pusaka menyambar, merobohkan Singa Barong ke tanah hutan yang basah oleh embun dan darah gaib. Namun kekalahan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Dengan sisa tenaga dan amarah yang membara, Singa Barong mengucapkan sumpah kutukan. Ia berseru bahwa kekuatannya takkan pernah benar-benar lenyap. Ia akan hidup sebagai simbol, sebuah wujud raksasa yang kelak harus dipanggul manusia, menjadi beban yang menguji keberanian, kesucian batin, dan harga diri. Barang siapa memanggulnya tanpa laku dan niat yang bersih, niscaya akan tumbang oleh bebannya sendiri. Kutukan itu menembus tanah, merasuk ke udara, dan menetap dalam ingatan alam. Hutan Lodaya kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun sejak hari itu, sebuah janji kelam terukir. Kekuatan Singa Barong akan bangkit bukan sebagai raja hutan, melainkan sebagai simbol yang menuntut penghormatan. Prabu Klono Sowandono menatap sisa-sisa pertarungan dengan perasaan campur aduk, kemenangan, peringatan, dan tanggung jawab. Ia tahu apa yang terjadi hari itu bukan akhir, melainkan awal dari sebuah warisan. Warisan yang kelak dikenal sebagai reok, lahir dari benturan kesaktian dan kutukan yang tak pernah sepenuhnya padam. Pasca pertarungan besar di hutan Lodaya, Prabu Klono Sowandono kembali ke Bantarangin, bukan sebagai raja yang bercorak atas kemenangan, melainkan sebagai pemimpin yang membawa beban pengetahuan baru. Ia menyadari bahwa kekuatan gaib tidak pernah benar-benar bisa dimusnahkan. Ia hanya dapat dikendalikan, diarahkan, dan dijadikan pengingat bagi manusia agar tidak terjerumus dalam kesombongan yang sama. Dari perenungan itulah lahir sebuah gagasan. Prabu Klono Sowandono memerintahkan para empu dan seniman kerajaan untuk menciptakan sebuah pertunjukan ritual, bukan untuk hiburan semata, melainkan sebagai simbol peristiwa besar yang telah terjadi. Wujud Singa Barong yang dahulu angkuh diwujudkan kembali dalam bentuk topeng raksasa berkepala singa, dihiasi bulu merak yang menjulang megah. Singa melambangkan kekuasaan dan keganasan, sementara merak melambangkan keindahan, kesombongan, dan daya pikat duniawi. Topeng itu bukan sekedar karya seni. Ia dipercaya menyimpan sisa-sisa energi kutukan Singa Barong, sehingga tidak semua orang boleh menyentuhnya. Hanya mereka yang telah menjalani laku khusus, yang kelak dikenal sebagai warok, yang dianggap mampu memanggul beban tersebut. Warok bukanlah gelar sembarangan. Ia adalah sebutan bagi pria-pria pilihan yang telah melalui disiplin batin berat, puasa panjang, tirakat, pengendalian hawa nafsu, dan kepatuhan mutlak pada pantangan adat. Dalam kepercayaan masyarakat,
Warok adalah penjaga keseimbangan. Ia harus kuat secara fisik, namun lebih kuat lagi secara batin. Memanggul dadak merak dengan gigi bukan soal tenaga semata, melainkan bukti bahwa jiwa telah menguasai raga. Sedikit saja niat tercemar oleh kesombongan atau pamrih, maka kekuatan itu dipercaya akan runtuh dan beban topeng akan menjatuhkan sang penari. Seiring waktu, pertunjukan ini berkembang menjadi rangkaian tarian yang utuh. Sosok Prabu Klono Sewandono diwujudkan sebagai penari raja dengan gerakan tegas dan penuh wibawa. Pasukan pengiring, tabuhan kendang, terompet, dan gemuruh ritme menjadi pengikat antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Setiap gerakan bukan sekedar koreografi, melainkan doa dan peringatan yang diulang dari generasi ke generasi. Reog pun menjadi lebih dari sekedar kisah kemenangan. Ia adalah pelajaran tentang batas kekuasaan, tentang bagaimana kekuatan besar harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Melalui reog, masyarakat diajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri. Dengan demikian, Reog Ponorogo lahir sebagai warisan sakral, sebuah pertunjukan yang menyatukan seni, spiritualitas, dan sejarah. Ia berdiri sebagai pengingat abadi bahwa di balik kemegahan dan kegagahan selalu ada tuntutan tanggung jawab dan pengendalian diri. Seiring berjalannya waktu, Reog tidak lagi hanya hidup di lingkungan istana atau lingkaran spiritual para warok. Ia tumbuh bersama rakyat, menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Dari generasi ke generasi, reog diwariskan bukan hanya sebagai pertunjukan, tetapi sebagai identitas, sebuah penanda jati diri yang membedakan, mengikat, dan menguatkan komunitasnya. Dalam setiap pementasan reog tersimpan lapisan makna yang lebih dalam. Sosok Singa Barong yang dulu melambangkan kesombongan kekuasaan kini menjadi simbol peringatan bagi siapapun yang memegang kendali. Bulu merak yang indah di atas kepalanya mencerminkan pesona dunia, kemegahan, dan godaan yang kerap menutupi wajah kekuasaan yang sebenarnya. Sementara itu, warok yang memanggulnya menjadi simbol rakyat kecil, mereka yang menanggung beban namun tetap tegak karena kekuatan batin dan kebersamaan. Di masa-masa tertentu, reog juga dipercaya menjadi media kritik sosial. Gerakannya, iringannya, bahkan susunan tokohnya dimaknai sebagai sindiran halus terhadap penguasa yang lalim atau tatanan yang timpang. Tanpa harus berteriak, reog menyampaikan pesan bahwa kekuasaan sebesar apapun akan runtuh jika tidak berpihak pada keadilan dan kebijaksanaan. Ketika zaman berubah dan kerajaan-kerajaan runtuh, reog tetap bertahan. Ia tampil dalam upacara adat, perayaan rakyat, hingga panggung-panggung modern. Meski bentuknya menyesuaikan zaman, ruhnya tetap sama, menjaga keseimbangan antara kekuatan, keindahan, dan tanggung jawab moral. Reog menjadi bukti bahwa warisan leluhur tidak mati oleh waktu, selama masih ada yang memahami dan merawat maknanya. Bagi masyarakat Ponorogo, reog bukan sekedar tontonan. Ia adalah pengingat asal-usul, simbol keberanian, dan cermin perjalanan sejarah. Di balik setiap hentakan kaki dan tabuhan kendang, tersimpan pesan tentang jati diri, bahwa manusia boleh kuat, boleh berkuasa, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Dengan demikian, reog Ponorogo berdiri sebagai legenda hidup, bukan hanya menggetarkan panggung, tetapi juga menyentuh kesadaran. Ia mengajarkan bahwa budaya adalah perlawanan paling halus dan identitas adalah kekuatan yang tak bisa dipadamkan oleh zaman.
Dari kisah Reok Ponorogo, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak pernah lahir dari kesombongan atau pamer kekuasaan. Ia tumbuh dari pengendalian diri, keteguhan batin, dan kesadaran akan tanggung jawab. Topeng Singa Barong yang megah mengingatkan kita bahwa di balik kemegahan dunia selalu ada beban yang harus ditanggung dengan kejujuran dan keberanian. Sementara sosok Warok mengajarkan bahwa orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan yang lain. Legenda ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin bagi kehidupan hari ini. Di tengah dunia yang terus berubah, nilai-nilai leluhur seperti disiplin, kebijaksanaan, dan hormat pada keseimbangan alam tetap relevan. Reok Ponorogo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya warisan, melainkan amanah yang harus dijaga bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu menyimak kisah ini hingga akhir. Dukungan kalian melalui like, komentar, dan subscribe adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita Nusantara yang penuh makna. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video kisah Nusantara berikutnya. Semoga warisan leluhur selalu hidup dalam langkah kita.